Kalau tadi kemudian Pak Ketum mengatakan bahwa ada RUU Kadin yang sudah ada dari tahun 87 yang sekarang masuk ke prolegnas DPR, terus terang saya juga baru tahu kalau ternyata Kadin itu punya undang-undang yang udah dari zaman dahulu, yang kemudian nggak ada payung hukumnya, sehingga mungkin pergerakannya itu ya gitu-gitu aja, walaupun sebenarnya potensinya harusnya bisa lebih besar dari ini. Ini tentu saja ya nanti insya Allah saya bantulah supaya RUU Kadin ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua DPD, Pak Sultan Najamuddin. Yang saya hormati para senior Kadin, Pak Hidayat, Pak Franky, duo Franky Wijaya, Franky Kawilarang. Kemudian yang saya hormati Ketum Kadin, Pak Anindya Bakri beserta seluruh jajarannya, para Ketua Kadin Provinsi dan perwakilan asosiasi, para mitra strategis Kadin Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul di acara yang sangat baik dan penting ini. Rapimnas Kadin telah dimulai sejak tadi pagi ya, dibuka oleh Ketua MPR dan akan berakhir besok, yang merupakan forum penting dan strategis yang menghadirkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, jajaran pemerintah dan stakeholder lainnya dan dunia usaha. Tadi disampaikan bahwa 12 menteri hadir dan memberikan masukan kepada Kadin Indonesia. Bagaimana harusnya situasi ekonomi saat ini, bagaimana situasi pemerintahan saat ini dan lain-lain sebagainya. Tentu saja banyak hal yang harus bisa diimplementasikan oleh Kadin. Tadi saya mengatakan kepada Pak Anin, wah kamu nih ketua Kadin yang paling susah. Jadi ketua saat situasinya susah. Efisiensi anggaran. Kalau kemarin-kemarin situasinya COVID, kalau sekarang efisiensi anggaran. Kemudian situasi di daerah yang tidak terlalu kondusif karena banyaknya pemotongan-pemotongan. Pasti implikasinya juga ke Kadin daerah. Namun disinilah tantangan untuk Kadin. Bagaimana kemudian Kadin bisa berinovasi sehingga bisa berkontribusi kepada pemerintah, kepada negara dan bangsa, sehingga nantinya jejaring yang ada di Kadin itu bisa menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga Kadin bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia. Ini yang tadi saya sampaikan kepada Pak Anin, ayo pasti harusnya Kadin bisa. Dan bagaimana melakukan itu tentu saja perlu inovasi-inovasi, karena harus menjadi komitmen dari Kadin untuk bisa mengambil tanggung jawab dan peran serta dalam membangun kekuatan ekonomi nasional sehingga rakyat sejahtera. Tema Kadin pada hari ini, gotong royong menciptakan lapangan kerja. Saat saya membaca gotong royong, hebat juga Kadin, sudah memakai kalimat gotong royong. Karena sebenarnya gotong royong itu adalah intisari dari Pancasila. Kalau Pancasila itu kita peras, kata Bung Karno, artinya gotong royong. Ada yang tahu atau enggak? Atau belum tahu semuanya? Makanya saya kasih tahu.
Karena nggak mungkin membangun bangsa dan negara ini tanpa gotong royong. Bukan hanya dalam membuka lapangan kerja, tapi bagaimana membangun bangsa ini memang harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah, legislatif, DPR, kemudian Kadin. Karena Kadinlah yang saya lihat memang mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun ekosistem kerja yang profesional sampai ke bawah. Kalau tadi kemudian Pak Ketum mengatakan bahwa ada RUU Kadin yang sudah ada dari tahun 87 yang sekarang masuk ke prolegnas DPR, terus terang saya juga baru tahu kalau ternyata Kadin itu punya undang-undang yang udah dari zaman dahulu, yang kemudian nggak ada payung hukumnya, sehingga mungkin pergerakannya itu ya gitu-gitu aja, walaupun sebenarnya potensinya harusnya bisa lebih besar dari ini. Ini tentu saja ya nanti insya Allah saya bantulah supaya RUU Kadin ini cepat selesai, supaya ada pijakannya, bagaimana bisa sampai turun ke bawahnya tuh jelas. Karena hari-hari ini tanpa pijakan yang jelas, orang itu gampang kalau mau melakukan sesuatu takutnya nanti menjadi masalah di kemudian hari. Sementara harus berinovasi. Nah, ini yang tentu saja diperlukan payung hukum. Iklim investasi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera kita atasi bersama. Indikator ICOR Indonesia atau Incremental Capital Output Ratio yang mengukur seberapa efisien investasi modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia relatif tidak atau kurang efisien dibanding rata-rata negara kawasan di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja membuat masih banyak sekali pekerjaan rumah bagi kita. Karenanya peran Kadin dalam membangun budaya kerja yang profesional tentu saja sangat dibutuhkan. Membiasakan yang benar, bukannya membenarkan yang biasa. Kemarin saya ikut menghadiri acara di Bank Indonesia bersama dengan Presiden. Dalam paparannya, Gubernur BI itu memaparkan hal-hal yang secara fundamental memang sepertinya Indonesia itu sudah on the track. Kemudian Presiden pun membenarkan bahwa alhamdulillah bahwa pemerintahan ini didukung oleh menteri-menteri yang mumpuni sehingga pemerintahan berjalan on the track, sehingga insya Allah pertumbuhan itu memang akan sesuai dengan harapannya. Namun saya meyakini tanpa didukung oleh pengusaha-pengusaha, ekonomi itu nggak akan berjalan. Kalau kita tanya ini sama Pak Franky Wijaya deh, Pak Franky, gimana ekonomi sekarang? Berani nggak Pak Franky jawab? Pasti nanti bilangnya, Bu, nanti aja Bu, jangan sekarang Bu jawabnya. Habis ini saya nanti minta waktu ketemu sama Ibu. Karena sekarang sepertinya baik-baik aja, ya atau enggak? Padahal masih banyak hal yang kita harus benahi. Tadi saya Pak Hidayat, saya biasanya manggilnya Kang Hi. Kang Hi, saya harus ngomong apa? Kolaborasi, sinergi, harus membicarakan bahwa harus ada sinergi antara pemerintah, DPR dengan pengusaha. Karena kalau begini gimana? Saya ketawa. Kalau nanti saya ngomong begitu dipikirnya saya nggak mendukung pemerintah loh. Padahal saya mendukung loh. Pemerintahan ini berjalan karena dukungan DPR. Ini Pak Ajis ketawa, senyum-senyum. Tadinya pernah sama saya jadi wakil ketua saya. Betul, dari periode pemerintahan yang lalu sampai sekarang saya dukung. Tanya Pak Ajis. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah pasti kita dukung. Karena untuk apa? Untuk rakyat, untuk merah putih.
Kami tidak menginginkan kemudian yang kemudian menjadi masalah atau yang bermasalah itu rakyat. Kami ingin rakyat sejahtera. Kami ingin rakyat punya lapangan kerja. Karena itu memang gotong royong dan kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Nggak mungkin kita kerja sendiri-sendiri. Karenanya DPR juga butuh masukan dari Kadin. Kadin juga butuh masukan dari DPR. Jadi dalam pembuatan setiap undang-undang, kalau kemudian setiap komisi meminta masukan dari asosiasi atau kadin-kadin daerah ataupun kadin pusat dalam memberikan meaningful masukan-masukan, meaningful participation, saya harapkan Pak Ketum Kadin, Pak Anin, tolong hadir, Kadin tuh hadir, supaya bisa memberikan masukan kepada DPR, supaya apa yang diinginkan dunia usaha terkait dengan setiap undang-undang itu memang bisa kita pahami. Jadi undang-undang itu bisa menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif. Apa sih keinginan dari pengusaha terkait dengan satu undang-undang? Jadi nggak ribut-ribut terus di luar. Karena jangan lupa yang membuat undang-undang itu bukan cuma DPR, tapi pemerintah dan DPR. Kemudian ada pertimbangan dari DPD. Jadi ya ini keterkaitan ini yang harus kita selalu bangun, komunikasi antara dunia usaha dalam hal ini Kadin bersama DPR dan pemerintah. Kalau sekarang ya nggak tahu, kalau nonton TV atau baca koran atau mungkin hadir di acara-acara, bisa dilihat bahwa hubungan eksekutif dan legislatif atau paling tidak hubungan antara presiden dengan ketua DPR lah, jangan bicara wakil-wakilnya atau bicara wakil saya yang dari Gerindra, jangan, itu kan satu partai. Tapi paling tidak presiden dengan ketua DPR itu berjalan dengan sangat baik. Jadi nggak ada, kalau ada bisik-bisik atau berita-berita yang mengatakan bahwa DPR itu nggak harmonis atau nggak sinergi dengan pemerintah, itu bohong. Situasinya itu adem ayem aja. Kita dukung pemerintah semua kebijakannya untuk merah putih, untuk bangsa dan negara. Jadi ya kehadiran saya di sini juga ya tolong dimanfaatkan sebagai sahabat, sebagai teman untuk sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Ini undangannya baru disampaikan Pak Anin tuh 2 hari yang lalu loh. Untuk minta saya datang ke sini, sampai saya gini, ini Anin sebenarnya niat gak sih ngundangnya? Terus waktu saya lihat, kenapa Pak Muzani pagi saya malam ya? Bener loh. Tapi ya saya hadir karena menurut saya ini penting. Penting untuk ketemu Bapak Ibu, penting untuk menjelaskan situasi hari ini. Nggak bisa lagi kita itu kemudian mempunyai prasangka-prasangka. Harus move on. Bahwa ini semua untuk bangsa dan negara. Boleh ada perbedaan, tapi kalau sudah bicara untuk kepentingan bangsa, ya ayo kita bicara. Selama itu kita bisa saling bantu, ya ayo kita duduk bareng, kita saling bantu. Dan itu yang harus kita lakukan dengan situasi global yang sangat tidak menentu. Kita lihat Amerika seperti itu, perang Ukraina sama Rusia yang tidak selesai-selesai. Sekarang Kamboja dan Thailand, situasi di Gaza, kemudian bencana yang terjadi di kita. Ini situasi yang betul-betul perlu sinergi dan gotong royong dari kita semua dalam membangun bangsa dan negara. Dan gak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bareng. Apapun yang bisa kita lakukan ya harus gotong royong. Kita bantu pemerintah, kita bantu Pak Presiden,
Tadi disampaikan, tadi menteri ini ngomongnya apa, gini-gini, ambisius juga ya, saya bilang gitu. Ya karena kan saya sudah pernah di eksekutif, saya udah pernah 1 kali jadi ketua DPR, ini periode kedua, jadi kan paham. Ya kita lihatlah, kita kasih kesempatan. Intinya adalah jangan sampai semua kebijakan menteri itu visi dan misinya itu berbeda dengan apa yang menjadi visi dan misi presiden. Karena kita ingin apa yang menjadi tujuan atau cita-cita presiden itu bisa berjalan sesuai sampai 2029, itu aja. Dan ini tugas Kadin, mengimplementasikan semua program-programnya, program prioritas pembangunan dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, membangun Indonesia adalah kerja bersama kolaborasi pemerintah, DPR, pengusaha, akademisi, generasi muda dan seluruh rakyat. Indonesia membutuhkan dunia usaha bukan sekedar sebagai kekuatan ekonomi, tetapi kekuatan peradaban. Sesungguhnya kesejahteraan rakyat adalah hasil dari keberhasilan pengusaha menciptakan lapangan kerja. Dan saya meyakini bahwa dari Kadin inilah pengusaha-pengusaha hebat, calon-calon pemimpin bangsa nantinya akan berhasil dan akan ada. Pasti yang duduk di sini ini cepat atau lambat nanti yang akan jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Saya yakin itu karena sudah 15 tahun di sini, akhirnya yang muncul ya yang ada di sini-sini juga. Apakah pemerintahannya berganti, pemimpinnya berganti, tapi kemudian nama yang muncul ya yang nama yang ada di sini-sini juga. Karenanya marilah kita jaga silaturahmi ini, marilah kita bergotong royong untuk Indonesia. Semoga forum ini menghasilkan keputusan strategis yang menjadi pijakan penting bagi agenda ekonomi nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Nggak pakai pantunnya tadi udah habis diambil sama Pak Ketua DPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani. Kami mohon kesediaannya untuk berada di atas panggung dan kami mengundang kesediaan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri untuk bisa memberikan plakat apresiasi untuk kehadiran Ketua DPR Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Kami mengundang kesediaan Bu Puan dan juga Pak Anin untuk tetap berada di atas pentas karena kita akan berfoto bersama. Kami mengundang juga kesediaan dari Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Sultan Baktiar Najamuddin, dan kami juga mengundang Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Bapak Erwin Aksa. Kami juga mengundang Ketua Steering Committee, Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, dan juga Ketua Organizing Committee, Ibu Clarissa Tanu Sudibyo, untuk bisa naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dari Ketua DPR RI dan juga Ketua DPD Republik Indonesia. Setelah ini kita akan berfoto bersama dengan para hadirin sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing. Setelah ini kita akan berfoto bersama. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung, bisa berbalik badan. Kita akan berfoto bersama dengan para peserta. Bapak Ibu kami undang sekali lagi untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Kita akan berfoto bersama. Sekali lagi kami mengundang para hadirin sekalian untuk bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing.
Kita akan berfoto bersama dengan para tamu undangan di Malam Apresiasi Kadin 2025. Boleh siapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Gaya bebas. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, juga kepada Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, dan juga Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Sultan Baktiar Najamuddin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk Malam Apresiasi Kadin 2025 yang begitu meriah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Rapimnas Kadin Indonesia 2025. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga para sponsor yang terlibat dalam acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025. Kami ingin mengingatkan besok tanggal 2 Desember 2025, Rapimnas Kadin masih akan dilanjutkan dengan agenda rapat pleno. Akhir kata saya Melisa Gandasari. Pamit undur diri, jangan lupa besok kita bertemu pukul 9 pagi untuk Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.